sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Bapak Ibu yang beribadah di rumah, mari kita dengan penuh sukacita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk kita memasuki ibadah di sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdiri bersama-sama, bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Kita datang untuk menyembah Dia dengan keyakinan bahwa ibadah kita saat ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama dengan jemaat Tuhan dalam mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Kita menyembah Dia, kita memberikan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan di sore hari ini
yang menjadi landasan ibadah kita, yang terambil di dalam Mazmur nomor 33 ayat 11. Demikian sabda Allah, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun temurun. Demikian firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah kita. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, yang berbahagia di sore hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, kita menyadari bahwa kita bukan manusia yang sempurna, yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu saudara, kita menyadari bahwa kita punya banyak kelemahan. Dalam kelemahan, dalam keterbatasan kita, dalam keberdosaan kita, Tuhan baik bagi setiap kita. Dia memberikan kesempatan untuk sore hari ini kita membuka hati di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita memasuki doa pengakuan dosa, kita memuji Tuhan dengan judul mengampuni ketika hatiku telah disakiti. Terima kasih Tuhan memberikan kami kehidupan, terima kasih Tuhan memberikan kami perlindungan serta kekuatan daripada Allah. Sehingga di sore hari ini Tuhan kami boleh beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga besar jemaat-Mu GKT Ebenezer. Sekalipun Tuhan di saat ini mereka beribadah di rumah mereka masing-masing. Dan kami percaya bahwa kehadiran-Mu selalu ada di dalam setiap kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan saat ini Tuhan kami menyadari bahwa seringkali kami menyakiti hati Tuhan lewat pikiran, perkataan, tindakan kami, isi hati kami yang tidak berkenan kepada-Mu. Maka dari itu Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu, membuka hati kami, mengaku kepada Tuhan. Ampuni kami, sucikan hati dan pikiran kami, basuh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, supaya kami layak menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau.
Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, berita firman Tuhan sebagai berita anugerah buat kita di sore hari ini. Kita melihat di dalam Mazmur 92 ayatnya ke-6. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Sekali lagi, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Demikian firman Tuhan. Mari bersama dengan firman Tuhan kita memperhatikan firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru buat kita. Yang terambil di dalam Amsal 16 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Demikian firman Tuhan. Mari bersama dengan jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saat ini kita tiba masuk di dalam doa syafaat bersama dengan jemaat Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu beribadah di rumah, maka kita bersama-sama mengambil bagian di dalam doa syafaat ini. Mari kita mendoakan anggota keluarga kita, mendoakan sahabat-sahabat kita, dan bahkan mendoakan semua jemaat Tuhan, mereka yang dalam kelemahan tubuh saat ini. Mari kita sebutkan nama mereka di dalam setiap doa kita. Doa kita menjadi berkat buat mereka, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya memimpin kita dari gereja Tuhan. Mari berdoa. Hati kami bersyukur kepada Allah kami yang ada di surga. Terima kasih buat kebersamaan kami di dalam iman, di dalam kasih yang sempurna. Sehingga di sore hari ini Tuhan, bersama dengan jemaat Tuhan, sekalipun kami tidak berkumpul di rumah-Mu di sore ini Tuhan karena pandemi, namun hal itu tidak mengurangi sukacita kami, tidak membuat kendor iman kami, tetapi kami semakin bertumbuh di dalam iman dan berkumpul bersama dengan keluarga kami, melihat anak-anak kami berdoa bersama kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati untuk jemaat-Mu semua. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, Gereja Kristus Tuhan Jemaat Indonesia, dimanapun mereka berada saat ini, baik mereka yang ada di daerah Bandas, wilayah Bangkong, di Lunyuk, di Alas, di Bima, di Sumbawa, dan bahkan seluruh jemaat Tuhan yang tersebar di berbagai tempat Indonesia. Doa kami untuk mereka di sore hari ini Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu yang diturunkan dari Kristus Tuhan senantiasa memerintah di dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang hidup di dalam pergumulan saat ini, terlebih sakit penyakit Tuhan, dan bahkan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang isolasi mandiri secara pribadi di rumah. Kami berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan memberikan mereka hikmat-Mu, Tuhan memberikan mereka kemampuan bisa melewati masa-masa sulit saat ini. Tuhan memberikan mereka kesembuhan dan berkat-berkat-Mu Tuhan curahkan di dalam kehidupan jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan saat ini, baik itu pergumulan soal iman, pergumulan ekonomi, masalah pekerjaan, pergumulan antara suami istri, pergumulan keluarga lepas keluarga. Di sore hari ini Tuhan, tidak ada pertolongan dari tempat lain selain kami berharap kepada hanya Tuhan yang mampu memulihkan
keadaan jemaatmu sakit. Apapun sakit penyakit yang mereka derita, kami percaya belas kasih-Mu, kami percaya kemurahan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan akan terjadi di dalam setiap kehidupan mereka. Dan ajarkanlah setiap kami Tuhan untuk melihat hari-hari baik kami. Ajarkanlah setiap kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi, dalam keadaan apapun. Kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Maka hal itu tidak membuat kami gentar untuk melewati masa-masa sulit ini. Karena kami percaya ada satu pribadi Allah yang tak pernah meninggalkan kami sebagai umat. Bapa di surga, kami menyerahkan pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemerintah pusat Tuhan sampai ke daerah-daerah terpencil Bapa. Biarlah hikmat maharifah daripada Tuhan yang senantiasa memimpin kehidupan mereka. Roh Kudus bekerja mengaungi setiap para pemimpin kami. Karena kami percaya Tuhan, pemimpin bangsa ini, para pemerintah kami adalah wakil Tuhan untuk menegakkan keadilan, kebaikan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Mana negeri kami telah dilanda oleh pandemi saat ini COVID-19 Tuhan. Doa kami bersama kepada-Mu Tuhan, tolong setiap kami supaya pandemi ini segera berlalu dari kehidupan kami. Dan juga lebih dari itu Tuhan, ajarkan kami sebagai masyarakat Indonesia untuk kami bergandengan tangan memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, terima kasih Bapak. Ini doa kami kepada-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, saat ini kita akan merindukan firman Tuhan. Taburan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya untuk kita. Namun sebelumnya kita memberikan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, ku rindu sabda-Mu Tuhan. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirman Tuhan oleh kuasa Roh, hanya kepada-Mu kau berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surati hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu, ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh, kepada-Mu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surati hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari saya bersama. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah, mari kita sejenak mempersiapkan diri untuk belajar firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan-Nya agar kita dimampukan memahami firman. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan
yang selalu baik dalam hidup kami. Kami boleh diperkenan untuk selalu hadir di dalam setiap relasi yang kami bangun dengan Tuhan, bahkan melalui ibadah pada saat ini Tuhan. Meskipun kami terbatas karena kondisi hari ini, kami yang beribadah di rumah tetap di dalam naungan Tuhan, tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kami boleh tetap menikmati damai sejahtera karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami serahkan firman Tuhan, tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan, agar sungguh-sungguh firman ini menolong kami melihat setiap rencana kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang ada di rumah, mari kita memperhatikan bagian Alkitab kita di dalam satu perenungan bahwa beritahukan setiap rencana kepada Tuhan melalui Amsal pasal 19 ayat yang ke-21. Saya bacakan untuk kita semua. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika di dalam menghadapi berbagai macam pergumulan ataupun menjalani kehidupan hari ini, seringkali kita banyak merencanakan sesuatu, merencanakan sesuatu. Nah, sehingga di dalam merencanakan sesuatu itu kita seringkali punya plan A, plan B, bahkan plan yang banyak sekali begitu. Nah, yang menjadi perenungan kita adalah seringkali rencana kita itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Seringkali apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Bahkan seringkali gagal itu secara kedagingan kita. Tetapi kalau kita menemukan rencana atau kita boleh menemukan keberhasilan dalam rencana itu, seringkali kita berkata, wow, puji Tuhan. Nah, ini jadi pertanyaan Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kalau rencana kita itu seringkali tidak seiring dengan rencananya Tuhan? Apa yang kita rencanakan baik-baik, kita sebetulnya sedang merencanakan sesuatu, kita sudah mempersiapkan banyak hal dan kita sudah pastikan ini akan berhasil. Tapi ternyata pada akhirnya kita tidak bisa menemukan keberhasilan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah, ada seorang anak laki-laki berambisi bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi seorang jenderal angkatan darat. Anak itu pandai dan memiliki ciri-ciri yang lebih daripada cukup untuk dapat membawanya kemanapun ia mau. Untuk itu ia bersyukur kepada Tuhan oleh karena ia adalah seorang anak yang takut akan Tuhan. Dan ia selalu berdoa agar supaya suatu hari nanti impiannya itu menjadi kenyataan, yaitu menjadi seorang tentara, bahkan mencapai level jenderal. Sayang sekali ketika saatnya tiba baginya untuk bergabung dengan angkatan darat, ia ditolak karena suatu hal. Dalam kisah itu dituliskan ia memiliki telapak kaki yang agak katam. Saya tidak tahu secara detail dalam kisah ini dituliskan demikian. Nah, rupanya itu mempengaruhi dia untuk tidak bisa diterima. Setelah berulang kali berusaha, ia kemudian melepaskan hasratnya untuk menjadi jenderal, dan hal itu ia mempersalahkan Tuhan yang tidak menjawab doanya. Ia merasa seperti berada di satu kondisi seorang diri dengan perasaan yang kalah, dan di atas segalanya rasa amarah yang belum pernah dialami sebelumnya. Amarah yang dimulai ditujukan kepada Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan itu ada, namun tidak mempercayainya lagi sebagai seorang sahabat, sebagai Tuhan yang maha kuasa.
saat ia melihat Tuhan sebagai seorang penguasa yang lalu. Ia tidak pernah lagi berdoa untuk segala sesuatu yang dia minta kepada Tuhan. Bahkan dia tidak mau lagi melangkahkan kakinya ke gereja. Ketika orang-orang seperti biasanya berbincang tentang Tuhan yang Maha Pengasih, ia seringkali mengejek orang itu dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan rumit yang membuat orang-orang percaya itu kebingungan. Ia kemudian memutuskan untuk masuk dalam sebuah perguruan tinggi dan menjadi seorang dokter. Dan begitulah ia menjadi seorang dokter. Beberapa tahun kemudian ia menjadi seorang ahli bedah dan memiliki tingkat kemampuan yang sangat luar biasa di atas rata-rata. Ia memiliki semangat yang tinggi, bahkan ia menjadi seorang ahli bedah, seorang dokter muda yang sangat pintar. Selama bertahun-tahun dia menyelamatkan beribu-ribu jiwa, baik anak-anak maupun orang dewasa. Dia menyelamatkan suami, istri, anak-anak. Bahkan ia menyelamatkan begitu banyak orang di dalam kehidupannya, pelayanannya sebagai seorang dokter. Meskipun dalam sepanjang perjalanannya ia masih belum mau berdamai dengan Tuhan. Pada suatu hari ia menutup matanya dan berjumpa dengan Tuhan, alias dipanggil Tuhan. Di situ masih penuh dengan kebencian. Pria itu bertanya kepada Tuhan mengapa doa-doanya tidak pernah dijawab. Dan Tuhan berkata kepada dia, "Pandanglah ke langit anakku, dan lihatlah impianmu menjadi kenyataan." Di sana ia dapat melihat dirinya sendiri sebagai seorang anak laki-laki yang berdoa untuk bisa menjadi seorang prajurit. Ia melihat dirinya masuk di dalam angkatan darat dan menjadi prajurit. Namun di sana juga sekaligus ia menyombongkan diri seorang yang ambisius dengan mata seakan-akan berkata bahwa saya ini seorang yang bisa berhasil karena saya punya kemampuan. Bahkan ia bermimpi memimpin sebuah resimen. Ia kemudian dipanggil untuk mengikuti peperangannya yang pertama. Dalam kelihatannya itu bersama dengan Tuhan. Akan tetapi ketika berada di camp di garis depan, sebuah bom jatuh dan membunuhnya. Ia lalu dimasukkan ke dalam peti kayu untuk dikirim kembali kepada keluarganya. Semua ambisinya kini hancur berkeping-keping saat orang tuanya menangis dan terus menangis di dalam usianya yang masih sangat relatif muda. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Sekarang lihatlah bagaimana rencanaku telah terpenuhi sekalipun engkau tidak setuju." Sekali lagi ia memandang ke langit. Di sana ia memperhatikan kehidupannya hari demi hari dan sekian banyak berapa banyak jiwa yang telah diselamatkannya. Ia melihat senyum di wajah setiap pasien yang ditolongnya, di wajah setiap anggota keluarga yang harusnya sudah meninggal, tapi karena pertolongan seorang dokter muda ini, ia akhirnya bisa sembuh. Kemudian di antara pasiennya ia melihat seorang anak laki-laki yang juga memiliki impian menjadi prajurit kelak. Namun sayang dia terbaring sakit. Ia melihat bagaimana ia telah menyelamatkan nyawa anak laki-laki ini melalui pembedahan yang dilakukannya. Dan hari ini anak itu telah menjadi dewasa dan menjadi seorang jenderal. Ia hanya dapat menjadi jenderal setelah ahli bedah itu menyelamatkan nyawa anak tersebut. Dari kisah ini Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat bahwa seringkali rencana kita tidak tercapai hanya karena Tuhan melihat yang lebih baik. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita sudah berdoa, kita seringkali sudah mengutarakannya kepada Tuhan. Namun yang kita dapatkan adalah sesuatu yang
berbeda dari kenyataan yang ada. Kita sudah berusaha, bahkan kita bisa prediksi bahwa saya pasti bisa mendapatkan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita coba renungkan mana yang seringkali lebih dulu kita lakukan di dalam mengungkapkan atau memberitahukan setiap rencana kita kepada Tuhan. Kita berbuat dulu baru berdoa, ataukah kita berdoa dulu baru berdoa? Banyak orang yang seringkali berbuat dulu baru berdoa. Toh juga mereka melihat, wah saya juga berhasil. Tunggu dulu Bapak Ibu dan Saudara. Seringkali memang kita menemukan keberhasilan, tapi jangan sampai itu hanya keberhasilan sementara. Ketika kita tidak melibatkan Tuhan. Tapi banyak juga orang yang berbuat, tapi itu akhirnya gagal. Lalu dia bilang, ini karena saya tidak melibatkan Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara, yang kedua adalah seringkali kita sudah berdoa, kita seringkali sudah berdoa sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Namun yang seringkali kita dapatkan adalah kita menemukan kegagalan. Kita harus yakin bahwa di dalam kegagalan itu, karena kita sudah mengikutkan Tuhan, Tuhan mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Bahkan kadang-kadang ketika kita berdoa, kita bekerja, justru di sana pun juga seringkali kita menemukan keberhasilan seiring dengan doa dan rencana kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian yang kita baca ini, di dalam Amsal pasal 19 ayat 21, banyaklah rencana di hati manusia tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Amsal merupakan salah satu cara mengajar yang paling kuno di dunia. Dalam pengajaran seperti seringkali dipakai kalimat-kalimat sederhana yang mudah diingat, diturunkan turun-temurun dari generasi ke generasi. Dan lebih lagi, salah satu bagian di Amsal 16 sampai pasal 22 itu, kita ditolong untuk melihat bagaimana kita menjadi orang yang hidup benar. Sehingga di dalam bagian ini, kita memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kita memiliki kehidupan yang benar dalam relasi kita dengan sesama. Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu dan Saudara dalam Amsal pasal 19, saya mencoba mengambil dua bagian itu kan seringkali kita bisa melihat next ya. Ada rencanaku, kita merasa bahwa rencanaku itu akan mulus sampai ke garis finish, akan mulus sampai ke depan. Tapi pada akhirnya rencana Allah itu harus kita melewati lembah, kita harus mendaki, menyeberangi lautan, bahkan melewati kerikil, sampai kita mencapai sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa pelajaran berharga dari Amsal 19 ayat 21 yang dapat kita petik pada sore hari ini? Yang pertama adalah, mari kita terus menjalin relasi dengan Tuhan dalam setiap rencana kita. Yang pertama adalah berdoa dan berencana. Berdoa dan berencana adalah satu bagian yang memang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa hanya berdoa lalu tanpa berencana. Kita juga tidak bisa berencana tanpa berdoa, karena semuanya juga akan sia-sia. Dan di dalam bagian ini Bapak Ibu dan Saudara, kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau berdoa sekaligus juga berencana. Ungkapkan setiap rencana kita di dalam doa kita kepada Tuhan. Karena berdoa adalah cara untuk bertanya kepada Tuhan di dalam setiap rencana kita. Dan berencana adalah cara kita untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, di dalam bagian ini kita mau belajar. Berdoalah untuk segala rencanamu dan rencanakan segala sesuatu diiringi dengan doa. Itulah iman.
Yang kedua kita mau belajar dari bagian ini Bapak Ibu dan Saudaraku adalah berserah dan berbuat. Kalau tadi berdoa, berencana, ya. Nah sekarang itu satu paket itu adalah berserah dan berbuat, percaya kepada Tuhan sekaligus juga berbuat. Nanti pada hasilnya memang Tuhan yang menentukan. Di dalam bagian ini dikatakan gitu ya. Banyak rancangan tetapi Tuhan yang menentukan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kebanyakan orang banyak yang berserah saja taat kepada Tuhan tetapi dia tidak mau berbuat. Dia tidak mau bekerja. Ada juga banyak orang yang begitu semangat untuk bekerja tetapi dia tidak taat kepada Tuhan. Dia tidak berserah kepada Tuhan. Nah di dalam bagian ini kita harus satu paket. Percaya, fokus, taat kepada Tuhan sekaligus berbuat di dalam rencana kita. Di dalam kisah yang awal tadi kita mau belajar. Mungkin dalam perjalanan hidup kita sudah taat kepada Tuhan. Kita sudah berbuat kepada Tuhan. Bahkan berbuat bersama dengan Tuhan di dalam ketaatan kita kepadanya. Tetapi itu akhirnya kita tidak menemukan impian kita. Karena di balik dari semuanya itu, Tuhan sedang mempersiapkan yang jauh lebih baik dari yang kita harapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, dari sini kita mau belajar bahwa berserah atau taat kepada Tuhan adalah cara untuk mempercayakan hidup secara total kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, begitu banyak orang yang bekerja tetapi dia tidak berfokus kepada Tuhan. Dia tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu di dalam merencanakan banyak hal, bekerja itu harus didasari berserah kepada Tuhan adalah cara untuk mempercayakan hidup secara total. Yang berikutnya Bapak Ibu dan Saudara, kita mau belajar bahwa berbuat adalah cara untuk merespon ketaatan kepada kehendak Tuhan. Jadi kalau kita berbuat atau kita sedang mengerjakan sesuatu yang kita inginkan, itu tidak cukup ketika kita hanya berbuat. Tetapi berbuat itu adalah cara kita untuk merespon ketaatan pada kehendak Tuhan. Saya kira masih ingat Bapak Ibu dan Saudaraku tentang kata ora labora, gitu ya, berdoa dan bekerja. Jadi di situ adalah satu bagian yang memang kita harus kerjakan. Tetapi sekali lagi Amsal mengingatkan kita bahwa setiap rencana kita bukan apa yang kita pandang, tetapi apa yang Tuhan pandang terbaik buat kita, itulah yang akan kita dapatkan. Bapak Ibu dan Saudaraku, dalam bagian ini kita mau belajar berserah pada Tuhan dan berbuat, serta berbuatlah diiringi ketaatan kepada Tuhan. Itulah iman. Berserah pada Tuhan dan berbuat, serta berbuatlah diiringi ketaatan pada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita, mari kita mau belajar bahwa rencana apapun dalam hidup kita mau berdoa dan berencana. Apapun rencana di dalam hidup kita mau berserah taat kepada Tuhan sekaligus juga berbuat atau bekerja di dalam hidup kita. Itulah iman yang hidup. Soal nanti apapun hasilnya, biarkan Tuhan yang bekerja, berkarya, memberikan yang terbaik. Karena segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan pasti berguna bagi hidup kita. Mari kita menjalani kehidupan ini dengan terus berserah kepada Tuhan, dengan terus percaya kepada Tuhan di dalam setiap rencana kita. Libatkan Tuhan di dalam hidup kita. Libatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Maka kita akan menemukan yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati firman.
Ketika dalam pengalaman perjalanan hidup kami seringkali menemukan rencana kami tidak sesuai dengan harapan kami. Tetapi di dalam iman kami kepada Tuhan, kami sungguh-sungguh tahu bahwa Tuhan selalu mempersiapkan yang terbaik buat kami. Tuhan selalu memberikan kami hal-hal yang terbaik di dalam hidup kami. Biarlah setiap hal yang kami inginkan seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi yang lebih penting adalah kami mau berserah dan taat kepada menerima segala keputusan Tuhan. Karena kami percaya itulah yang terbaik. Berkati seluruh jemaat Tuhan, apapun rencana hidup mereka, biarlah mereka sungguh-sungguh selalu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan buat kebenaran firman Tuhan di sore hari ini buat kita semuanya. Kiranya kita meneladani dan memahami kebenaran ini dalam segala perencanaan kehidupan kita selalu melibatkan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, saat ini kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa mengumpulkan persembahan di rumah, nanti dibawakan di rumah Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian, kita katakan yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Bapak Surgawi, kami bersyukur kepada Tuhan kami di sore hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Tuhan taburkan untuk setiap kami. Kami merindukan Tuhan firman ini boleh berakar, bertumbuh di dalam hati jiwa kami, supaya kami semakin kuat di dalam iman dan untuk mempertahankan kehidupan kami selalu dilandasi dengan kuat firman-Mu. Di sore hari ini Tuhan, bersama dengan jemaat Tuhan, Tolong memberikan persembahan kepada Allah. Tuhan memberkati persembahan ini. Biarlah persembahan yang telah dikumpulkan Tuhan
menjadi penyebaran kerajaan surga dimanapun Tuhan kehendaki. Tuhan, terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk warta jemaat kita nanti kami infokan melalui Facebook Ebenezer atau melalui WA Group Jemaat Ebenezer. Nanti kami informasikan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Nah, saat ini kita mengakhiri ibadah kita. Kita kembalikan segala pujian hormat kepada Allah, dan kita nyanyikan pujian Allah Bapa nanti di akhir dengan kami song dan amin amin. Kiranya Allah yang Maha Pengasih itu, yang kasih-Nya dari kekal ke kekal, di dalam anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, melalui tuntunan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian rangkaian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.